Ya, namanya ikhlas itu susah. Ikhlas itu susah. Jadi ikhlas itu nggak di mulut sebenarnya. Itu sampai nyawa kita diambil oleh Allah Ta'ala itu terjaga keikhlasan itu. Rumit nih. Bukan rumit. Bukan rumit. Ya emang teorinya seperti itu. Jadi Pak Ustadz, gimana ya caranya supaya ikhlas itu betul-betul tertanam di dalam diri masing-masing kita? Ini kan kita nggak tahu ke depan apa yang akan terjadi. Ini belajar pertama itu adalah dengan makan dulu nih. Kalau kamu makan sehari 5 kali, dijadikan makan 2 kali, ikhlas nggak kamu? Itu dulu aja. Kalau secara teori mestinya nggak ikhlas ya Pak Ustadz ya. Karena biasanya 3 jadi 2 itu. Nah, kalau kamu teori aja nggak ikhlas, apalagi beneran kan gitu. Oh iya. Sebenarnya keikhlasan itu diawali dari tetap belajar agama dengan baik dan benar, kemudian juga diamalkan. Gimana maksudnya? Gini loh sebenarnya. Istilahnya kalau kita itu sebagai manusia, kita nih ya, kita itu tahu. Makanya kalau ibaratnya ikhlas itu diawali dari orang yang senang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Atau bukan senang ya, orang yang selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat dan karunia Allah. Nah, orang yang paham tentang rasa syukur inilah dia itu nanti paham tentang keikhlasan. Iya benar. Jadi apapun yang dia lakukan itu atas ini Allah, campur tangan Allah. Iya, kebaikan yang kita kerjakan itu sebenarnya atas campur tangan Allah, nggak mungkin dari kita. Berarti perang melawan hawa nafsu ini Pak Ustadz. Bukan perang melawan hawa nafsu. Ya belajar dulu sehingga dia tahu bahwa apa yang saya kerjakan inilah Allah. Bukan kita merasa Allah, bukan. Ini pasti dari Allah kasih. Kalau sudah dari Allah kasih, berarti ini kan kita memberikan sebagian titipan Allah dari kita ini, kita kasihkan kepada orang lain. Pada saat orang lain itu kemudian kita kasih lagi, kita kasih lagi, kita kasih lagi, kemudian kita beralih ke orang lain dulu, kamu kurang ajar, nggak pernah nganu lah. Ya kita nggak perlu sakit hati yang seperti itu. Karena ini Allah. Nah, kalau umpama pada suatu ketika Allah menguji kita, umpamanya ya, menguji orang yang tersebut yang dia belajar bahwa semua kebaikan yang saya berikan pada orang lain ini dituntun oleh Allah Ta'ala, berarti itu juga disyukuri. Nah, suatu ketika Allah menguji orang yang seperti ini dengan diturunkanlah rezekinya. Dia bagaimana memberikan? Tetap aja dia memberikan, cuma sebagiannya digunakan untuk keluarga karena dia punya keluarga, tetap memberikan walaupun tidak besar tapi memberikan. Dan di sini dinilai oleh Allah Ta'ala. Tetap husnuzon deh. Tetap husnuzon kepada Allah Ta'ala dengan keadaan. Nah, itulah dia mencoba memberikan sebagian hartanya yang kemarin itu besar, dia berikan, sekarang sempit, itu juga dia berikan kepada orang lain. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dara. Nah, seperti itu. Jadi iya, dia memberikan pemberian dari Allah Ta'ala, menyedekahkan, infakkan dalam keadaan lapang maupun sempit itu dia berikan. Nah, di titik ini kan ketahuan kalau dia memberikan karena Allah tetap, walaupun sedikit, karena Allah tetap lillahi ta'ala, dia tidak mencari kembalian uang yang besar dari apa yang dia berikan, dia mencari ridha Allah Ta'ala. Masuklah dia masuk ke arah muttaqin, masuk dia menjadi muttaqin. Sebenarnya di titik itulah orang itu nggak sadar bahwa Allah itu yang memasukkan dirinya itu ke dalam golongan orang-orang yang takwa, walaupun masih dalam takwa yang sedekah. Nah, di titik ini dia nggak akan, ya Allah kenapa orang yang dulu saya tolong, walaupun nggak ngomong di YouTube, nggak ngomong di TV, dia hanya diem. Ya Allah kenapa orang-orang yang dulu saya bantu, saya tolong, kok nggak nolong saya? Itu nggak boleh ngomong, walaupun dia ngomong sendiri nggak boleh. Itu tetap namanya gerundel kepada Allah Ta'ala, itu tetap namanya tidak ikhlas. Enggak, dia tetap aja husnudon kepada Allah Ta'ala, tetap aja dia beri walaupun sedikit, dia beri walaupun sedikit. Nah, di titik-titik itulah sebenarnya orang tersebut dinilai oleh Allah Ta'ala takwa. Nah, makanya yang namanya ikhlas itu susah, tetapi harus kita lakukan. Awalnya adalah kita senantiasa bersyukur atas titipan Allah, baik karunia yang bentukannya tubuh kita ini, udara, kemudian
tahap-tahap di tubuh, ya bisa buang air kecil, bisa BAB, bisa buang angin, bisa makan, bisa mendengar, itu kita syukuri setiap saatnya. Wong itu sejak kecil itu Allah sudah menitipkan, kenapa itu kita tidak syukuri? Nah, kita syukuri semuanya, semua yang diberikan oleh Allah Ta'ala kita syukuri, walaupun itu tidak dalam bentuk harta, tapi itu harta yang paling tinggi itu yang malah itu. Insya Allah seperti itu. Tanpa harus mengharapkan nikmatnya itu ya Pak Ustadz ya, kan seperti Pak Ustadz sering sampaikan, kalau kita pandai bersyukur Allah tambah nikmat. Nggak usah dipikir nikmat. Nggak usah dipikir, kerjain aja bersyukur. Kok pingin ditambah lagi, udah tahu Allah itu tugasnya. Nggak usah kita pikir-pikir, kita ingin-ingin, ya Allah saya sudah ini nih, mana ini nikmat yang mau katanya Engkau mau memberi. Kamu pelasa lagi itu. Nah, dia itu sejak awal itu udah bertahun-tahun begitu, sejak awal dia bersedekah itu yang dia cari itu hanya tambahan sebenarnya. Jadi Allah sudah tahu. Belajarlah ikhlas apapun bentukannya. Nah, orang-orang yang seperti itu ya dia imannya kepada Allah Ta'ala kurang. Ya prihatin lah, tapi ya jangan, kalau kita mau belajar ya belajar jangan seperti itu ya. Karena ujian Allah itu macam-macam ya, bisa dari orang tua kita diambil oleh Allah Ta'ala itu diuji, bisa dari sesuatu yang kita senangin diuji, diambil oleh Allah Ta'ala yang kita senangin itu tetap diuji. Banyak hal ujian-ujian yang kalau kita pikirkan itu kadang-kadang ya, kadang-kadang saya nggak mau kalau diuji yang seperti itu, kan begitu ya. Boleh, tapi sebelumnya adalah tobatlah dari apa yang kamu kerjakan dulu. Boleh, saya kasih jalan alternatifnya, tobatlah dengan apa yang kamu kerjakan dulu. Tobat setiap saatnya, setiap waktu. Kamu seorang Islam, tobatlah dan jangan lakukan lagi. Nah itu baru mudah-mudahan ujiannya yang nggak terlalu berat. Amin. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan ini kita bisa memahami sehingga paham bahwa ikhlas itu sulit. Ikhlas itu sulit. Ya, mau kita sholat aja di, istilah sholat di musola, di masjid itu ada yang nonton saya nggak, masih aja punya pikiran seperti itu. Nonton saya. Ya ada lah seperti itu. Saya kalau sholat harus jadi imam ya, ada orang-orang seperti itu ya. Benar, jadi ya begitulah ya, keikhlas itu sulit sebenarnya, itu berkecamuk di dalam hati setiap manusia, khususnya ya orang Islam itu ya seperti itu ya, makanya kita harus hati-hati, belajar ikhlas itu sulit, belajarlah dengan baik sehingga keikhlasan demi keikhlasan itu bisa tercatat beneran di hadapan Allah Ta'ala. Mulut itu harus belajar untuk diam pada saat kita melakukan sesuatu kebaikan. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu Allah bisa menggolongkan kita termasuk ikhlas di dalam mengerjakan kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang, tugas kita sebagai seorang Islam. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. PR semakin banyak nih sih. Jadi banyak PR. Sahabat beriman dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kita jumpa lagi di video-video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.